Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Nah, kita bertemu kembali di mata pelajaran IPA. Pelajaran yang lalu kita sudah mempelajari tentang reproduksi pada manusia. Nah, sudah kita lewati ulangan juga. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang listrik statis. Tolong nanti penjelasannya Bu Lia tolong dicatat. Berikutnya nanti difotokan, kirim ke alamat Google Classroom-nya masing-masing. Gitu ya. Oke. Sekarang baiklah kita mulai untuk kita belajar tentang listrik. Nah, apa sebenarnya listrik itu? Nah, listrik itu PLN, Bu. Ya, listrik itu salah satunya ada PLN, itu contoh listrik, ada baterai yang bisa menghasilkan listrik, ada aki yang bisa menghasilkan listrik. Nah, kita pelajari dulu ya apa sebenarnya listrik. Nah, listrik itu bisa dilihat enggak, Nak? Bisa dilihat? Iya, tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Iya, bisa dirasakan. Coba kalau ada stop kontak ya, itu memang bisa dilihat, tapi kalau tangan kalian masukkan ada rasanya enggak? Iya, kesetrum ya, istilahnya kesetrum. Jangan dilakukan ya, itu salah satu contoh. Jadi listrik itu tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan dan bermanfaat pada manusia. Nah, kalau seandainya listrik di rumah kalian mati, ya sebentar saja mungkin kalian sudah merasa mengeluh ya, aduh kok gak nyala-nyala sih, begitu ya. Itu seandainya seperti itu, udah ada listrik di muka bumi ini ya, apa kita juga tidak bisa memanfaatkan ya. Jadi listrik itu sangat bermanfaat bagi manusia. Oke, apa listrik itu sebenarnya? Nah, sebelum kita mempelajari listrik, kalau pada tubuh manusia ya, kalau pada tubuh manusia bagian yang paling kecil, misalnya kulit Bu Lia ini tak kelentek begini, kemudian saya lihat di mikroskop. Nah, ada bagian yang paling kecil itu namanya sel. Ya, bagian yang paling kecil namanya sel. Nah, itu kalau pada makhluk hidup. Nah, bagaimana dengan benda mati? Di benda mati pun juga kalau dia mati ada bagian yang paling kecil, bahkan lebih kecil daripada sel. Apa itu? Yaitu adalah atom. Karena saking kecilnya, atom itu tidak dapat diamati. Jadi, teori menurut Bapak Niels Bohr itu hampir sama dengan Bapak Rutherford, hanya saja kalau pada teori Bapak Niels Bohr elektronnya ini ada di lintasan-lintasan tertentu ya. Ini elektronnya ada di luar tapi ada lintasan-lintasannya, bisa nanti tambah sini lagi. Begitu ya. Jadi listrik itu hasil dari loncatan elektron. Ya. Atom tadi apa atom? Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur. Nah, dulu kita pernah mempelajari unsur ya. Apa saja di alam? Ada besi, Fe, ferum, ada aluminium, Al, ya, ada nitrogen, N, ada oksigen, ada aurum, emas, Au, ada argentum, perak, dan masih banyak lagi ya. Jadi atom ini tadi bagian terkecil dari suatu unsur, gitu ya. Oke, berikutnya tadi yang listrik itu tadi apa? Hasil dari loncatan elektron. Nah, jadi plastiknya setelah digosok dengan kain wol ya, plastiknya itu setelah digosok dengan kain wol, maka plastiknya jadi bermuatan listrik gitu. Setelah karena
plastiknya sudah bermuatan listrik, maka dia kalau didekatkan pada kertas kecil, maka dia akan menempel. Begitu ya, karena penggarisnya ini sudah bermuatan listrik. Nah, kok bisa seperti itu, Bu? Awal mulanya bagaimana? Perhatikan. Awal mulanya ya, kain bol itu muatannya netral, seimbang. Maksudnya apa? Antara muatan positif dan muatan negatif itu sama jumlahnya. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah menyaksikan video bagaimana listrik statis untuk penggaris dan kain wol, kemudian kaca dan kain sutra. Nah, bagaimana tadi penggaris tadi kok bisa menarik kertas? Nah, itu perhatikan gambar berikut ini ya, contoh, perhatikan. Nah, kenapa penggaris ini tadi setelah digosok dengan kain wol, dia bisa menarik kertas-kertas kecil? Perhatikan, pada awalnya penggaris itu bermuatan netral. Apa itu bermuatan netral? Bermuatan netral itu artinya antara muatan positif dan negatif jumlahnya sama. Oke, mari kita hitung ya. Sekarang perhatikan, penggaris muatan positifnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berapa? 5 ya. Oke, berikutnya muatan negatifnya ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Sama ya, berarti muatan positifnya 5, muatan negatifnya juga 5. Oke, ini yang dimaksud dengan muatan netral. Nah, karena masih bermuatan netral, penggaris ini belum digosok, maka kalau didekatkan dengan kertas kecil, maka dia juga tidak bisa menarik. Ya, gitu. Berikutnya, kain wol juga sama. Kain wol ini pada awalnya dia bermuatan netral. Artinya apa? Artinya antara muatan positif dan muatan negatif jumlahnya sama. Nah, begitu penggaris ini digosok dengan kain wol, maka perhatikan, elektron dari kain wol dia akan berpindah. Maka elektron dari kain wol dia akan berpindah ke penggaris. Ya, sehingga apa yang terjadi? Elektron dari kain wol berpindah ke penggaris, sehingga penggaris ketambahan jumlah elektron. Digosok lagi berikutnya ya, digosok lagi, maka elektron dari kain wol berpindah lagi menuju ke kain sutra. Nah, semakin banyak kita menggosok, maka elektron dari kain wol ini semakin banyak yang berpindah ke penggaris. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita amati. Nah, setelah penggaris ini digosok dengan kain wol, maka perhatikan apa yang terjadi dengan muatannya. Yang tadi semula muatannya netral,